Nah, visitor entry udah muncul. Nah, saya klik go ahead ya. Go ahead dulu. Nah, saya klik visitor entry, apakah bisa? Nah, bisa teman-teman ya. Terbukti kan di sini 100% terbukti bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa klik aja tombol subscribe-nya yang warna hitam di sini dan juga diaktifkan loncengnya biar teman-teman bisa tahu kalau ada update video terbaru dari channel ini. Dan di YouTube channel Camps ini teman-teman bisa menemukan ya tutorial yang bermanfaat untuk kita semua, bisa scroll aja ke bawah. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, kita bumper dulu. Halo sobat YouTube, apa kabar semuanya? Camps di sini. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas si bling bling ya. Jadi kita akan ngebahas untuk cara masuknya yang menjadi kendala teman-teman sampai sekarang ya. Karena sebagian dari teman-teman masih banyak yang belum bisa ya untuk cara masuk di si bling blingnya. Masih banyak yang kesusahan juga. Padahal kalau kita tahu caranya itu gampang banget loh teman-teman ya. Dan cara itu sebenarnya ada dua metode. Yang pertama itu kita bisa login ya, atau bisa masuk dengan cara verifikasi menggunakan email ataupun nomor HP. Dan yang kedua menggunakan visitor entry ya. Jadi kalau ada yang bilang bang, antara kedua itu mana yang lebih efisien dan cepat ya buat masuknya? Kalau saya amati ya lebih simple dan cepat menggunakan visitor entry ya. Dan di cara ini yang saya terapkan nanti itu menggunakan visitor entry. Jadi teman-teman tolong simak sampai habis. BTW saya buat video ini atau tutorial ini di luar rumah teman-teman ya. Jadi mohon maaf banget kalau ada suara angin terus tukang dagang lewat, nanti ya diabaikan aja demi kelancaran tutorial ini juga, biar jaringan saya juga lancar ya. Karena maklum juga di di pelosok juga gitu. Nah, jadi langsung aja ke inti dari tutorialnya. Yang kita harus punya itu bahan-bahan itu ya cuma ke satu itu si bling blingnya, lalu keduanya NVV atau VPN. Jadi teman-teman bebas bisa menggunakan NVV mana aja. Tapi di sini NVV yang saya pakai itu si Hula NVV ya, yang ini logonya. Teman-teman bisa cari di Play Store aja kalau mau ngikutin pakai NVV yang saya pakai. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah berpatokan sama NVV yang saya pakai di tutorial ini. Jadi bebas ya bisa gunakan NVV mana aja. Yang penting nanti kita tahu untuk caranya teman-teman ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi langsung aja kita tes dulu si bling blingnya tanpa menggunakan NVV ya. Oke, di sini saya hapus data dulu. Hapus data. Oke. Saya keluarkan. Lalu saya buka. Nah, di sini saya klik jangan izinkan. Sebenarnya terserah teman-teman ya, mau izinkan atau jangan izinkan terserah, tapi saya klik jangan izinkan. Nah, di sini saya klik go ahead. Nah, visitor entry-nya udah muncul. Saya klik visitor entry. Nggak bisa ya, saya klik satu kali lagi nggak bisa, sekali lagi deh. Nah, nggak bisa ya. Nah, jadi kuncinya apa bang? Ya kunci kita harus menggunakan NVV ya. Nah, jadi kenapa bang kita harus menggunakan NVV ya? Dihapus data dulu ya. Udah saya hapus data. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan NVV ya? Kenapa kalau kita menggunakan data seluler itu nggak bisa teman-teman ya? Nah, jadi alamat IP HP kita ya. Jadi setiap HP itu punya alamat IP ya. Jadi alamat IP kita itu udah ke-save di server atau di database di si bling bling. Kita udah keseringan masuk di si bling bling ya. Jadi alamat IP kita itu udah dibatasi teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu dibatasinya itu berapa kali. Yang jelas akibat kita udah keseringan masuk di si bling bling dengan IP yang sama. Jadi dari pihak si bling bling itu pas kita masuk, wah ini alamat IP sama nih, gue jegat lah, nggak boleh masuk. Nah, jadi ibaratnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi cara melihat alamat IP HP kita itu gampang. Kita bisa ke setelan. Nah, di sini di menu pencarian ya, kalau ada HP sama kayak saya, ya intinya kita di ini aja di pengaturan bisa search di sini alamat IP langsung dicari kayak gini. Nah, scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada ya. Ini alamat IP bawaan perangkat ya. Jadi kalau kita menggunakan data seluler, otomatis alamat IP kita ini teman-teman ya. Nah, jadi biar kita bisa melewati visitor entry ya, kita harus merubah alamat IP ini ya.
caranya gimana? Ya kita menggunakan NPV ya teman-teman ya. Jadi kalau yang nanya, bang, apakah menggunakan NPV itu dijamin bisa melewati visitor entry? Jadi nggak nentu juga teman-teman ya. Jadi berpengaruh juga sama jaringan data seluler kita sama NPV juga. Kalau nggak sinkron ya visitor entry itu bakal nggak bisa teman-teman ya. Langsung aja di sini saya tes ya, sebling-blingnya menggunakan NPV ya. Saya buka NPV-nya. Nah, saya cari lokasi. Saya pakai yang ini ya, US New York. Ini gratis ya. Continue. Kita tunggu. Nah, udah connect. Jadi ketahuan connect yang enggak, di notifikasi atas HP ini ada bacaan NPV-nya ya. Kalau di HP saya tuh. Nah, udah. Langsung kita buka bling-blingnya. Jangan lupa dihapus data ya. Saya udah hapus data tadi. Di sini saya klik jangan izinkan. Kalau ada notifikasi suruh subrek ya, di subrek aja biar lancar. Nah, visitor entry udah muncul. Nah, saya klik go ahead ya. Go ahead dulu. Nah, saya klik visitor entry, apakah bisa? Nah, bisa teman-teman ya. Terbukti kan di sini 100% terbukti bisa. Nah, jadi kenapa bang? Kok lu mah bisa? Ada yang nanya kayak gitu. Kok di gua mah nggak bisa? Nah, seperti yang saya bilang teman-teman ya, si bling-bling itu emang nggak pasti. Saya juga udah analisis, saya survei apanya sih. Kadang emang pakai NPV juga, kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Alasannya itu ya emang nggak nentu di si bling-bling ini. Walaupun kita udah pakai NPV, tetap aja kadang visitor entry itu nggak bakal teratasi. Ya intinya kita kalau gagal visitor entry-nya belum teratasi, kita harus coba-coba server atau lokasi lain di NPV yang kita pakai ya. Jadi teman-teman gak usah berpatokan pakai NPV yang saya pakai kali ini ya. Jadi teman-teman bebas dan terserah bisa pakai NPV mana aja. Jadi ketika kita gagal udah pakai NPV terus visitor entry masih susah banget dilewatinya, nah kita coba lokasi atau server lain. Dan kalau masih misalkan ya taruhlah udah 100 kali coba, nah kita bisa ganti NPV yang lainnya ya. NPV-nya bukan lokasi atau servernya. Bisa menggunakan NPV jenis lain ya, di Play Store banyak jadi gitu. Nah, di sini NPV masih nyala. Lalu saya hapus data lagi. Nah, jadi kan bersih lagi dari awal, teman-teman. Lalu saya buka lagi dengan NPV yang masih nyala. Kita coba lagi apakah bisa. Apakah gagal gitu, apakah bisa dan gagal. Nah, go ahead udah muncul. Kita klik visitor entry. Nah, tapi di sini sayangnya bisa teman-teman ya, nggak ada gagal. Nah, jadi gitu ya. Intinya kita coba-coba server atau lokasi lain di NPV yang kita pakai. Kalau masih tetap nggak bisa, udah teman-teman coba lokasi lain atau server lain masih tetap nggak bisa ya, teman-teman bisa ganti jenis NPV-nya, bisa cari di Play Store banyak gitu ya. Nah, jadi intinya di sini kita harus berusaha teman-teman ya, jangan pantang menyerah gitu. Kadang ada yang sekali udah gagal dia nyerah dan gak mau berusaha lagi ya, jadi udah berkecil hati aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tanya, bang lu kan visitor entry udah teratasi nih, jadi apakah kita setiap masuk itu harus menggunakan NPV lagi kalau visitor entry udah teratasi ataupun kita udah sukses masuk di si bling-blingnya? Jadi kalau kita udah masuk dan visitor entry udah teratasi di si bling-bling ini, kita nggak perlu lagi menggunakan NPV teman-teman ya. Kita udah bisa matikan NPV-nya. Jadi NPV itu adalah syarat aja teman-teman, biar kita bisa masuk di si bling-bling dan bisa mengatasi visitor entry. Jadi gitu ya. Nah, di sini kita bisa matikan NPV aja, NPV-nya gitu. Di sini saya matikan. Oke. Nah, saya keluarkan. Oke. Jadi di sini kita udah nggak harus menggunakan NPV lagi ya, udah bisa pakai jaringan data, WiFi, hotspot minta ke temen gitu. Jadi nggak perlu pakai NPV lagi ya, udah bisa pakai jaringan data atau WiFi teman-teman ya. Yang penting kita udah ngatasin visitor entry-nya aja, jadi gitu. Yang penting kita
Kalau visitor entry udah teratasi, jangan sekali-kali kita hapus data di si bling-bling kayak gini teman-teman ya. Hapus data itu malah akan bersih lagi dari awal dan visitor entry udah pasti muncul lagi. Jadi jangan ya, kalau visitor entry udah teratasi, jangan sekali-kali hapus data ya. Nah, oke, jadi saya keluarkan semua dulu, saya close layar tab yang ada. Di sini jaringan udah seluler atau data seluler tanpa NPV, kita buka. Klik jangan izinkan. Kalau ada pemberitahuan subrek ya subrek aja, kita skip. Nah, kita klik go hide, visitor entry nggak bakal ada ya, karena dari awal udah teratasi sama kita ya. Jadi gitu. Di sini di menu reaching juga udah bisa, di game juga bisa ya. Jadi intinya visitor entry udah teratasi. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Intinya kita berusaha, jangan pantang menyerah. Kadang ada yang sekali gagal dia udah berkecil hati dan udah komen negatif aja, bang lu bikin tutorial gimana sih yang bener dong, subscribe jangan begini-begini amat. Kadang ada yang kayak gitu. Ya udah, kalau saya sih nanggapinnya ya senyumin aja gitu ya, nggak perlu dibawa serius ya. Ya paling itu bocil ya, nggak tahu caranya dan nggak paham apa yang saya jelaskan tadi. Nah jadi gitu. Oke, jadi gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan bila suka dengan video ini, konten ini atau channel ini, bagi yang mau subscribe ya di subscribe aja, di like dan di komen bagi yang mau ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak maksa. See you next time di video selanjutnya. Sekian dari Kems, enjoy your life, bye.